Oke, kali ini kami menggunakan database untuk pencarian data pada berita. Kami menggunakan database DBL Laci, di mana database ini memiliki tabel, berita, captcha, download, komentar, NMC, dan upload. Untuk pencarian datanya sendiri, kami menggunakan acuan kolom, acuan tabel pada berita. Nah, setelah membuat form untuk pencarian data, selanjutnya kita membuat logika untuk pencarian datanya. Untuk itu kita membuat model dengan nama mcari berita.php. Kebetulan kami sudah membuat file modelnya. Untuk pencarian data sendiri, di baris 2 ini kita membuat kelas pencarian data. Nah, baris keempat kita membuat fungsi untuk pencarian beritanya. Untuk baris ke-5 sampai 8 kita menyeleksi seluruh berita dengan menggunakan filter keyword variabel dari field judul. Nah, untuk baris 9 sendiri itu untuk mengakhiri fungsi dari pencarian datanya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang file view yang kami buat dari program ini. Di sini kami menggunakan PHP agar mempermudah pemanggilan pada controller kami. Apabila kita lihat sekilas di sini, tag form open itu sebenarnya merupakan tag form pada HTML, dan form close itu sendiri merupakan akhir dari tag form itu sendiri. Di sini form ini kita beri nama frm cari, di mana form ini akan terhubung dengan fungsi cari yang berada pada file cari berita. Lalu di form input ini sendiri sebenarnya merupakan tag input, di mana tag ini akan menghasilkan suatu text box untuk mencari kata yang diinginkan. Sedangkan pada form submit sendiri juga sama, merupakan form input. Di HTML sendiri form input ini merupakan tipe submit, yang dimana tipe submit ini berupa tombol untuk memasukkan kata kunci yang ingin dicari kepada dalam script. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file controller yang kami buat. Kami buatnya dengan nama cariberita.php. Di dalam sini terdapat dua fungsi utama, yaitu fungsi indeks dan fungsi cari. Di mana fungsi indeks sendiri di sini kita menggunakannya untuk menampilkan form yang telah kita buat pada file view. Selanjutnya, fungsi cari di sini. Di sini fungsi cari berguna untuk memproses kata yang kita masukkan ke dalam form. Pertama-tama, fungsi cari di sini mengambil fungsi dari mcari berita. Lalu selanjutnya, kita membuat selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi cari. Pertama-tama, kita akan memanggil file model yang bernama mcari berita, di mana di mcari berita itu terdapat query untuk mencari data yang diinginkan di dalam database. Selanjutnya, kita akan membuat dua variabel. Variabel pertama, variabel data yang bernama search, yang akan digunakan sebagai validasi. Yang kedua, variabel post kata yang akan menampung nilai dari parameter post yang bernama search. Kemudian kita menulis kode seperti ini. Pertama-tama kita membuat kondisi di mana apabila variabel post kata ini menyimpan nilai, maka variabel di sini akan terisi dengan kata yang diinput di dalam text box. Untuk selanjutnya kemudian diolah pada fungsi model. Apabila tidak, maka nilai dari variabel ini akan tetap kosong apabila tidak terdapat teks. Selanjutnya, kita akan membuat variabel data dengan nama search berita, di mana variabel ini akan mengakses fungsi cari berita yang terdapat
pada file mencari berita dengan mengirimkan nilai dari data search. Nilai dari data search ini sendiri kemudian berasal dari apa yang pengguna masukkan di text box yang terdapat pada folder view. Selanjutnya, kita kemudian memanggil fungsi view hasil yang dimana dengan mengirimkan parameter data dari apa yang telah kita cari. Selanjutnya, kita membuat suatu variabel data baru dengan nama search berita, di mana variabel ini akan mengakses fungsi cari berita yang terdapat pada file mencari berita dengan mengirimkan nilai dari variabel data yang bernama search yang telah kita lakukan validasi sebelumnya. Terakhir, kita memanggil fungsi view, yaitu view cari hasil, di mana fungsi ini telah dikirimkan data yang telah diproses sebelumnya. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu view yang terdapat pada skrip cari berita. Nama skrip tersebut adalah view cari hasil. View cari hasil ini berguna untuk menampilkan halaman web dari proses pencarian data. Adapun isi dari view cari hasil adalah sebagai berikut. Nah, pada line 14 hingga 35 ini digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan keyword yang kita gunakan. Jika keyword tersebut ditemukan pada database, maka yang akan tampil pada halaman tersebut adalah ditemukan jumlah data dari hasil pencarian dengan kata keyword yang kita gunakan. Untuk praktiknya bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, jika kita mengisi kata, misalnya kata ANG ya, kemudian kita search, nah akan tampil seperti ini. Ditemukan 3 data dari hasil pencarian dengan kata ang. Bisa kita lihat pada database-nya, memang kata ang ini hanya terdapat pada berita yang mengandung kata ang, yaitu Laskar Pelangi, Gelombang, dan Sepatu Melayang. Selanjutnya kita beralih ke sini, line 36 dan hingga 43. Apabila data tersebut tidak ditemukan, maka yang akan tampil pada halaman tersebut adalah pencarian data dengan kata keyword yang kita gunakan tidak ditemukan. Contohnya itu seperti ini. Nah, jika kita mencari kata saya dan tidak terdapat pada database, maka data yang ditampilkan pada web tersebut adalah pencarian data dengan kata saya tidak ditemukan. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Berikutnya, saya akan menyimpulkan kelebihan dari framework CodeIgniter dibandingkan framework yang ada ataupun native. Jadi, di antara sekian banyak framework PHP yang ada, CodeIgniter adalah salah satu framework yang cukup banyak dipakai. Selain penggunaannya mudah, prosesnya cepat, juga dokumentasinya banyak sehingga ada banyak forum yang akan membantu kita dalam membangun aplikasi melalui CodeIgniter. Dalam pembuatan sebuah website, tentunya kita menginginkan website kita aman dari injection, entahkah itu SQL injection maupun injection XSS. Dalam CodeIgniter terdapat sebuah fungsi yang kita bisa aktifkan untuk mengatasi injeksi ini. Jadi XSS clean atau cross scripting hack adalah salah satu jenis cracking website dengan memasukkan kode-kode jahat ke dalam website melalui form inputan. CodeIgniter ini memiliki fitur XSS filtering yang akan menyaring semua inputan kemungkinan adanya kode-kode jahat yang bisa saja merusak website kita. Fungsi ini sudah dibahas di awal video. Kemudian keuntungan lainnya adalah membantu membangun link dengan mudah melalui CodeIgniter. Salah satu keunggulan menggunakan framework C ini dibandingkan framework lain adalah penggunaan pembuatan URL yang rapi yang biasa disebut URI routing tanpa ada selipan karakter-karakter sampah dan variabel dalam URL. Di mana URL dari C ini juga diatur dalam controller untuk setiap permintaan proses sehingga membuat website yang dibangun dapat aman dari injeksi yang dilakukan melalui URL. Juga tadi sudah dibahas. Kemudian kelebihan berikutnya adalah mengupload file dengan mudah dengan kode yang singkat.
Dengan library dan helper yang dimiliki CodeIgniter, maka untuk melakukan upload file, baik itu foto maupun file apa saja bisa dilakukan dengan mudah dan aman, karena telah dilengkapi validasi dalam upload file. Jadi, file yang diupload akan dilakukan pengecekan sesuai dengan ekstensi yang ditentukan pada kode kita, yang dapat mengatasi file yang bisa saja dalam filenya ternyata sebuah kumpulan kode yang dapat merusak aplikasi website. Kemudian selanjutnya adalah enkripsi kode yang mudah menggunakan MD5 dan password hash yang membuat website CMS lebih aman. Dengan enkripsi kode, kelebihannya sama dengan kelebihan lain. Kode yang singkat dan mudah membuat C lebih powerful dibandingkan framework lain dan PHP native. Kemudian selain itu, di antara framework lain juga pengguna CodeIgniter yang banyak, sehingga forum untuk CodeIgniter mampu kita gunakan untuk berdiskusi mengatasi masalah error. Salah satunya adalah Alice Lab yang merupakan bentukan dari CodeIgniter itu sendiri. Jadi itu tadi kesimpulan dari kelebihan CodeIgniter dibandingkan framework lain. Sekian dari kelompok kami, kelompok CodeIgniter. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memilih framework untuk membuat aplikasi website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.